Kita ke informasi berikutnya, momen Idul Adha ternyata tidak hanya untuk berbagi daging kurban. Sebuah komunitas kuliner di Yogyakarta juga membuka jasa untuk mengolah daging kurban menjadi hidangan istimewa secara gratis. Ada kegiatan berbeda di utara Masjid Gede Kauman pada perayaan Idul Adha kali ini. Bukan kegiatan menyembelih hewan kurban, tetapi memasakkan daging kurban secara gratis untuk masyarakat. Kegiatan ini diinisiasi komunitas Eksplorasa Nusantara, sebuah komunitas berbasis kuliner yang beranggotakan chef, mahasiswa, hingga pelaku industri kuliner. Warga cukup datang ke lokasi dengan membawa daging kurban. Para chef dan mahasiswa sejumlah kampus kuliner ini akan memasakkan daging kurban sesuai pilihan yang disediakan. Ada 5 jenis masakan yang bisa dipilih, yaitu gulai, kalio, rica-rica, tongseng, dan sate goreng. Konsepnya ini sebetulnya untuk menolong mereka kaum duafa. Jadi dagingnya itu biar bisa kemasan, tidak dijual gitu. Kadang kan sopir desa atau kuli bangunan malah dijual kan gitu. Jadi mereka yang nggak bisa masak atau nggak sempat kita masakin secara gratis. Warga menyambut baik kegiatan ini yang dinilai sangat bermanfaat bagi warga yang ditolong. Ya senang sekali tuh kita dapat dagingnya, kita masak sekalian jadi nggak begitu repot gitu. Teman-teman jamaah pada ngasih tahu, ditaruh di grup, di-share di grup ini tentang info-info ini, makanya saya berminat sekali ke sini dan alhamdulillah insya Allah manfaat. Saya bikin 2 resep, insya Allah nanti kalau ini semoga cocok rasanya. Komunitas ini berharap agar gerakan serupa bisa menginspirasi hal yang serupa di daerah lain. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta. Beragam kuliner Indonesia selain terkenal dengan kekayaan rempah juga metode memasaknya. Salah satunya metode memasak memanggang atau membakar. Nah, beragam kuliner bakar dan populer diantaranya ada sate ayam, kambing maupun sapi yang banyak dinikmati pada momen Idul Adha seperti saat ini. Namun benarkah makanan yang bebakaran ini, yang dibakar ini bisa memicu kanker? Nah, kita lihat jawabannya di liputan berikut ini untuk Anda. Setiap warga di Indonesia pasti dengan mudah bisa menyebutkan beragam kuliner yang dimasak bakar. Yang populer diantaranya ada sate, ikan, ayam, ataupun bebek bakar. Kuliner-kuliner ini mudah kita temukan di berbagai sajian harian. Namun, benarkah kuliner yang dimasak dengan metode bakar bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker? Kalau bakar pakai arang ya, karena pakai arang katanya bisa merusak kesehatan di ginjal. Kalau masalah kesehatannya itu dulu pernah, karena kan dulu cukup sering juga makan ikan yang bakar-bakar gitu. Dan orang tua saya tuh suka bilangin kalau misalkan itu bisa memicu kanker dan lain-lain itu. Karena arangnya itu kan yang dipakai untuk membakar itu bisa memicu sesuatu gitu dalam tubuh. Jadi nggak boleh sering-sering atau harus dibarengi sama sayur atau apa gitu. Jadi ya boleh dikonsumsi, cuma harus ada keseimbangannya gitulah, atau nanti bisa dilawan oleh apa gitu, sayuran atau apa suplemen yang lain-lain kayak gitu. Kalau saya nggak pernah dengar ya, soalnya dari saya pribadi selama ini kalau makan nggak pernah ada apa-apa. Ya, berbagai jurnal ilmiah menunjukkan beberapa dampak penyakit yang bisa terjadi karena terlalu kerap mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan cara dibakar. Di antaranya kanker, kandungan gizi menghilang, dan juga asam lambung. Kaitan penyakit kanker dengan kuliner bebakaran adalah 2 senyawa penyebab kanker bisa terbentuk selama pembakaran, yakni hidrokarbon polisiklik aromatik atau PAH dan amines heterosiklik atau biasa disebut HCA. Baik PAH maupun HCA terbentuk dari asap ataupun hitam-hitam yang biasanya muncul khususnya pada daging merah yang dibakar dengan arang. Namun semuanya tak serta-merta langsung menyebabkan kanker. Jadi kalau kita bicara kanker, kanker itu multifaktorial sekali. Jadi penyebab utamanya bukan hanya satu hal. Misalnya kita sering makan bakaran, tapi kita juga punya faktor-faktor lain, misalnya obesitas gitu. Yang salah
satu yang sangat terkenal obesitas, kemudian pola makan kita yang kurang bagus. Kalau sekarang kan makanan instan, ngomongin makanan instan tuh hampir setiap hari kita makan seperti itu. Terus polusi, merokok, dan satu lagi faktor yang sering dilupakan orang adalah faktor genetik. Jadi kalau misalnya sudah punya faktor-faktor lain, kemudian ada risiko genetik juga, kemudian ditambah lagi suka banget makan panggangan, itu pasti resiko kankernya akan naik. Tapi sekali lagi memang kanker ini tidak terjadi dalam semalam. Ini butuh proses yang panjang, tetapi semakin banyak faktor resiko kita, pasti akan semakin tinggi kemungkinan terjadi kanker. Ya, kanker terjadi karena multifaktor dan kaitannya dengan kuliner pembakaran adalah ketika kita terlalu sering mengkonsumsinya. Karena itu, beberapa penanganan dan teknik memasak pun bisa diterapkan untuk mengurangi resiko kanker. Di antaranya mulai dari persiapan pengolahan, saat pengolahan, dan saat penyajian. Sebelum membakar ikan, disarankan membumbui ikan seperti dengan rempah-rempah, lemon, minyak zaitun, hingga bisa mengurangi pembentukan HCA hingga 99%. Mematangkan ikan, daging terlebih dahulu dengan dikukus atau di microwave juga bisa mengurangi pembentukan HCA saat pembakaran. Selanjutnya, saat membakar ikan atau daging, pastikan daging matang merata dan bisa diukur suhu kematangannya 63 derajat Celcius di bagian daging yang tebal. Sering membalik ikan setiap semenit sekali, mengurangi bara api sehingga bahan dimasak dengan temperatur lebih kecil secara lebih lama juga berperan mencegah pembentukan HCA. Dan terakhir, saat selesai pembakaran, letakkan terlebih dahulu ikan atau daging bakar pada piring terbuka setelah 5 menit, lalu tutup dengan tudung saji untuk menghindari kontaminasi bakteri. Selebihnya, pola konsumsi seimbang juga bisa mengurangi resiko kanker. Nah, sekarang kan sudah muncul tren-tren yang sebenarnya oke banget. Jadi ketika kita makan bakaran, ini disandingkan dengan sayur, dimakannya bareng sayur. Nah, kenapa sayur? Sayur ini salah satu sumber serat. Jadi dia membantu mengontrol penyerapan lemak dari daging yang kita makan juga. Kemudian sumber antioksidan. Nah, ini untuk melawan supaya tidak terjadi cancer gitu. Jadi kita seimbangkan, kita makan bakarannya dapat, tapi kita juga dapat keuntungan lain, benefit lain dari sayur-sayurannya. Selain menjaga pola konsumsi yang seimbang, juga perlu membatasi mengkonsumsi kuliner bakar dengan tidak berlebihan. Misalnya saja tidak mengkonsumsi setiap hari, bisa dikurangi maksimal seminggu sekali dengan porsi yang cukup. Tim Liputan CNN Indonesia.